Hai, assalamualaikum. Hai guys, hai. Wah, bentar lagi podcastnya mau mulai. Hai guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, siang, sore, malam dimanapun kalian berada. Perkenalkan, saya Muhammad Keita Rawatailah dari SMP IT Cordova Samarinda, Kalimantan Timur. SMP IT Cordova berpotensi, berprestasi, gapai ridho ilahi Allah. Pada kesempatan kali ini, aku mau ngejelasin nih tentang kimia pada warisan budaya Indonesia. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa itu kimia? Pasti pada mikir kalau kimia itu nyeremin, kayak bom atom, nuklir, atau yang lain-lain deh. Padahal kimia itu tidak seseram yang kita pikirkan loh. Kimia adalah ilmu yang mempelajari tentang materi, sifatnya, strukturnya, perubahan atau reaksinya, serta energi yang menyertai perubahan tersebut. Bahan-bahan kimia sangat mempengaruhi kehidupan kita. Maka ilmu kimia sudah pasti menjadi salah satu bidang yang paling berjaya yang amat penting hingga saat ini. Tanpa disadari, bahan kimia telah digunakan secara luas dalam bidang kesehatan, industri, maupun lingkungan. Ternyata kimia juga bisa loh kita gunakan dalam bidang budaya. Salah satunya pada kain kebanggaan kita, yaitu batik. Batik adalah hasil karya bangsa Indonesia yang merupakan perpaduan antara seni dan teknologi oleh leluhur bangsa Indonesia. Pengakuan batik sebagai warisan dunia ini berlaku sejak Badan PBB untuk Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan atau UNESCO menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-mendawi atau Masterpiece of the Oral and the Intangible Heritage of Humanity pada 2 Oktober 2009. Maka dari itu setiap tanggal 2 Oktober diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Pasti pada bertanya-tanya nih, masa sih kimia ada dalam bidang budaya? Ternyata bahan kimia ada pada batik loh. Penasaran gak? Cus kita bahas lebih dalam lagi. Sebelumnya kita harus tahu nih apa aja sih bahan-bahan dalam pembuatan batik. Ada 3 bahan utama dalam pembuatan batik, yaitu kain, malam, dan juga pewarna. Nah, dari bahan-bahan tadi, ternyata ada zat-zat kimia yang ditambahkan dan sangat berperan dalam proses pembuatan batik. Yang pertama, ada soda api atau NaOH, diperlukan untuk mengetel kain atau melarutkan lilin batik. Kemudian ada soda abu atau Na2CO3, diperlukan sebagai campuran untuk mengetel atau mencuci kain untuk membuat alkali pada proses pelodoran kain batik atau proses pengelupasan lilin, dan juga sebagai obat pembantu pada celupan cat indigosol. Lalu ada natrium nitrit atau NaNO2 yang merupakan zat pembantu yang diperlukan sebagai oksidator dalam pewarnaan dengan zat warna indigosol atau sering disebut juga sebagai zat warna bejana. Bahan kimia selanjutnya banyak terdapat pada zat pewarna yang digunakan. Untuk pewarnaan pada kain batik dibagi menjadi 2 jenis, yaitu pewarna alami dan sintetis. Untuk yang alami, kita bisa menggunakan beberapa jenis tanaman, misalnya kunyit, indigo vera, dan kulit buah manggis. Kunyit yang memiliki rumus molekul C21H20O6 dapat digunakan untuk menghasilkan warna kuning. Kemudian ada tanaman indigo vera yang termasuk ke dalam jenis tanaman perdu memiliki rumus molekul C16H10N2O2 yang menghasilkan warna biru. Dan yang terakhir ada kulit buah manggis yang memiliki rumus molekul C23H26O6 akan menghasilkan warna merah keunguan. Selanjutnya ada pewarna sintetis. Pewarna sintetis memiliki lebih banyak varian warna dan memiliki ketahanan yang lebih baik dibandingkan pewarna alami. Beberapa contoh pewarna batik sintetis yang biasa digunakan adalah zat warna indigosol, naftol, dan remasol. Yang pertama ada indigosol. Zat warna indigosol tergolong ke dalam jenis zat warna bejana yang larut dalam air. Zat warna ini merupakan suatu larutan berwarna jernih. Penggunaannya harus dicampur bersama sejumlah bahan lain seperti TeRO, nitrit, dan HCl. Asam sulfat atau asam keras juga diperlukan untuk membangkitkan warna indigosol. Zat warna indigosol bisa dibilang sebagai salah satu zat yang memiliki ketahanan luntur yang baik, berwarna rata dan cerah. Zat warna ini biasanya dapat digunakan pada pewarnaan batik teknik colet. Warna yang ditimbulkan dari zat warna indigosol ini adalah cenderung menghasilkan warna-warna lembut atau pastel. Selanjutnya ada zat naftol. Zat warna naftol termasuk ke dalam jenis zat warna yang terdiri atas 2 unsur, yaitu naftol AS sebagai dasar warna dan garam diazonium sebagai pembangkit warna.
Zat warna naftol pada dasarnya tidak larut dalam air, sehingga diperlukan zat pembantu yaitu caustic soda untuk melarutkannya. Pada proses pembuatan batik, pencelupan naftol sendiri biasa dikerjakan dalam 2 tahap. Tahap pertama yakni pencelupan dengan naftolnya sendiri. Pada proses pertama ini belum menghasilkan warna apapun. Tahap kedua merupakan tahap pembangkitan warna. Pada proses ini, warna naftol dibangkitkan dengan garam diazonium untuk memunculkan warna yang diinginkan. Yang terakhir ada remasol. Zat warna remasol merupakan jenis zat sintetis yang biasa digunakan pada teknik pewarnaan batik dengan teknik colet maupun teknik celup. Zat warna remasol ini secara umum bersifat larut dalam udara, memiliki warna yang cemerlang dengan ketahanan lentur yang baik, serta memiliki afinitas yang rendah. Untuk memperbaiki sifat tersebut pada pewarnaan batik dapat diatasi dengan cara kuasa. Nah, itu tadi beberapa zat kimia yang dapat kita temukan dalam proses pembuatan batik. Sangat jelas sekali bahwa proses pembuatan batik tidak bisa lepas dari zat-zat kimia. Mulai dari proses dasarnya hingga ke bagian detailnya sangat memerlukan zat kimia untuk dapat menghasilkan kain batik yang memiliki kualitas paling top. Ilmu kimia adalah mencakup segala sesuatu yang ada di kehidupan sekitar kita, karena kimia mempelajari segala jenis materi dan eksistensinya di muka bumi. Nah, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan pada podcast kali ini. Semoga kalian yang mendengar bisa menambah wawasan tentang ilmu kimia. Bunga mekar di perbukitan, sawah luas di pedesaan. Terima kasih untuk perhatian. Mohon maaf jika ada kesalahan karena kesempurnaan datangnya dari Tuhan. Saya Keitaro izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia ini, kok saya tiba-tiba aja sih bahan-bahan dalam pembuatan sini tentang kok ngeblank.